nampak antum nanti ada orang, sayanglah dia sesama kita. Itu berarti dia itu hatinya itu sudah dibersihkan, bersih hati. Orang kalau kotor hatinya tak bisa. Wajabat mahabbati, wajib dia mendapatkan kasih sayang. Karena 4 hal berkasih sayang karena Allah. Duduk. Sempatkanlah waktu untuk duduk. Ini saking sibuknya duduk pun tak sempat. Tak ada waktu untuk duduk. Kongko, ngobrol. Kau kenapa nggak pernah duduk? No time. Time is money. Waktu adalah duit. Tak ada waktu. Sempatkan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kronologi ditangkapnya Gubernur Abdul Wahid. Tapi walaupun Ustadz Abdul Somad sudah menyatakan bahwasanya beliau Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan, tetapi kawan-kawan, takdir berbicara lain. Tapi kawan-kawan semua di sini di pengajian Ustadz Abdul Somad, beliau tetap menyampaikan kebaikan walaupun di tengah hujatan para netizen termasuk dari kaum Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, kita tetap di sini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Abdul Somad yang mana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian beliau. Termasuk salah satunya adalah tentang kita minta kepada orang yang telah mati atau meminta doa kepada orang soleh. Mari kita lihat video ini sampai akhir. Kalau antum punya kawan, punya sahabat, punya saudara, sama-sama kuliah, satu fakultas, satu kelas, satu kos-kosan, tak ada kepentingan dunia, berkasih sayang karena Allah, masuk dalam golongan ini. Saya sekolah muallimin di Medan, Darul Arafah dari Serdang, Air Molek Indragiri Hulu Nurul Falah, IAIN Susko Fakultas Tarbiyah Panam, Mesir, Universiti Kebangsaan Malaysia Kajang, Selangor, Darul Hadis Maroko, Sudan, 8 tempat saya sekolah. Ada semua nih orang baik-baik. Ada yang baik. Pengalaman saya jumpa sama manusia ini 3 sifat. Ada kawan ini baik, apapun yang kita buat baik. Ada jenis kawan ini, apapun yang kita buat buruk, baik pun kita buat buruk juga. Jenis, 3 jenis. Jenis yang pertama ini, apapun kita buat baik, mau kasar kita, mau apa, tetap baik. Susah kita membayangkan mukanya marah, senyum, baik. Yang satu lagi ini, apapun kita buat tak baik, baik pun kita tak baik. Ada aja. Ada lagi yang pertengahan, tergantung angin. Saya lama berkawan, banyaklah udah tempat. Saya bagi kawan ini 3 level. Itu jenis kawan-kawan saya. Entah kawan-kawan antum, Allah maaf. Yang angin nih, ada kan tuh angin. Ada angin dekatnya, tak ada angin. Ada jenis ini, apapun baik. Wa'an Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Qala, dia berkata, dakhaltu masjid Dimashq. Saya masuk ke dalam masjid Damaskus. Dimashq, Damaskus. Damaskus ibu kota Suriah. Fa idza fata barraqus sanaya. Tiba-tiba ada fata anak muda. Barraqus sanaya. Barraq dari kata barqu, cahaya. Sanaya gigi.
giginya bercahaya, maksudnya giginya putih. Cuma kan dalam iklan itu kan celing katanya bercahaya. Gigi putih. Makna gigi putih tersenyum, suka senyum nampak. Wa idzan nasu ma'ahu, orang-orang bersama dengan dia. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka ada bersilang pendapat, ikhtilaf tentang satu masalah, asnadu ilaih, mereka serahkan pada dia. Anak muda, giginya bercahaya, mudah senyum. Lalu kemudian dia menjadi marja', menjadi rujukan kalau terjadi sesuatu, orang kepada dia. Wasadaru an ra'yihi, dan mereka mengambil pendapat dia. Fulan, apa pendapat kau tentang? Fasa'altu anhu. Lalu saya pun bertanya, siapa dia? Siapa orang itu? Faqila, lalu dikatakan, waktu saya tanya, siapa itu orang? Faqila, hadza Mu'adz bin Jabal. Inilah dia Mu'adz bin Jabal. Oh, itu rupanya Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghad, ketika besok paginya, waktu hari itu dia belum lagi, itu Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghad, besok paginya, fahajjartu, lalu aku cepat-cepat datang supaya aku bisa duluan, cepat-cepat aku datang. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, rupanya dia lebih dulu pula datang. Aku cepat-cepat datang biar besok aku nunggu dia. Begitu aku sampai, rupanya dia udah ada pula. Wa wajadtuhu yusalli, dan waktu aku masuk ke masjid dia sedang salat sunat. Fantazartuhu, aku pun salat sunat. Sudah selesai aku salat sunat, dia masih juga salat sunat lagi. Fantazartuhu, kutu hatta qada salatahu, sampai dia selesai salat. Summa ji'tuhu, lalu setelah itu aku datang. Min qibali wajhihi, aku datang menghadap dia. Fasallamtu alaihi, ku ucapkan salam, assalamu alayka ya Mu'adz bin Jabal. Thumma qultu, kemudian ku katakan, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, aku cinta kepada engkau, aku sayang kepada engkau, lillah, karena Allah. Faqala, dia menjawab, Allahi, Allahi, Allah. Kalau ada alifnya panjang, Allah, apakah Allah? Allah tuh A-nya itu pendek, Allahu Akbar. Jadi kalau ada di awalnya panjang, Allahu amaraka bihadza, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah? Makanya jangan Allah tuh, jangan A-nya itu panjang. Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Allahu Akbar. Inni la uhibbuk, aku cinta kepada engkau. Allah, apakah demi Allah? Apakah demi Allah? Qultu, ya, demi Allah. Tanyanya lagi. Faqala, dia tanya lagi, Allah, apakah demi Allah? Faqultu, Allah, demi Allah. Fa'akhadhani bihabwati ridai, lalu ditariknya ujung kain saya. Fajadzabani, didekatkannya saya. Tadi udah duduk dekat, ditariknya, dekatkan saya. Maqala abshir, kata Mu'adz bin Jabal, abshir, berbahagialah engkau. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib orang ini mendapatkan kasih sayang. Wajabat mahabbati, wajib orang ini mendapatkan kasih sayang. Siapa orang yang wajib dapat kasih sayang? 4. Pertama, lil mutahabbin, orang yang berkasih sayang karena Allah. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk-duduk bersama karena Allah. Yang ketiga, wal mutazawirin, orang yang saling kunjung mengunjung. Kau mau kemana? Aku mau ke rumah dia. Saling kunjung mengunjung.
fiyya. Yang keempat, wal mutabadzilin, orang yang mengerahkan segenap kemampuannya, lisannya, hartanya, duitnya, tenaganya untuk tolong menolong. Wajib dia mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang Allah. Cara mendapatkan kasih sayang Allah dengan menyayangi manusia. Tak nyambung. Mendapatkan kasih sayang istri dengan menyayangi istri. Mengasih duit, mengasih hadiah. Mendapatkan kasih sayang Allah dengan menyayangi manusia. Jadi kalau nampak antum nanti ada orang, sayanglah dia sesama kita. Itu berarti dia itu hatinya itu sudah dibersihkan. Bersih hati. Orang kalau kotor hatinya tak bisa. Wajabat mahabbati. Wajib dia mendapatkan kasih sayang. Karena 4 hal berkasih sayang karena Allah. Duduk. Sempatkanlah waktu untuk duduk. Ini saking sibuknya duduk pun tak sempat. Tak ada waktu untuk duduk. Kongko, ngobrol. Kau kenapa nggak pernah duduk? No time. Time is money. Waktu adalah duit. Tak ada waktu. Sempatkan untuk duduk. Ustaz Somad itu tak ada waktu untuk duduk. Ada Rabu waktu untuk duduk. Jam 7 sebulan, jam 8 sebulan, jam 9 sampai malam. Al-mutazawirin, untuk mengunjungi. Mengunjung. Kadang kalau Rabu tamunya habis zuhur, sore saya pergi ke rumah si An. Jalan. Mengunjung. Al-mutabadzilin, apa yang bisa kita tolong orang? Apa yang bisa kita support? Hadithun sahihun, hadis ini hadis sahih. Rawahu Malikun, disebutkan oleh Imam Malik, nama kitabnya Fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Kitab hadis yang paling tua yang sampai ke kita sekarang, kitab Muwatta. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Bukhari lebih tua Muwatta, Muslim lebih tua Muwatta, Abu Dawud lebih tua Muwatta, Tirmidzi lebih tua Muwatta. Bi isnadis sahih, sanadnya sahih. Qauluhu hajjartu, kata yang ada dalam hadis tadi hajjartu artinya bakartu, wa huwa bi tasydidil jim. Hajjartu, kalau tidak pakai tasydid, hajartu kutinggalkan. Hajartu kutinggalkan. Tapi kalau hajjartu artinya bakartu, aku datang cepat-cepat. Qauluhu Allahi, artinya al-awwal bi hamzah mamdudah. Kalimat yang pertama itu ada hamzah panjang pakai mad. Allah lil istifham, gunanya untuk istifham. Istifham itu dalam bahasa Inggris question. Question what? Question who, how, why, apakah. Wathani bila mad, sedangkan yang kedua tak ada mad. Mad itu artinya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 mad. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada 3 mad. Ar-Rahmanir-Rahim, 2 mad. Nabi kalau membaca Quran pakai mad. Wathani bila mad, yang kedua tak ada mad. Yang kedua, pertama Allah, yang kedua Allah. Allahi, apakah demi Allah? Ya, demi Allah. 373. Wa an Abi Karimah, dari Abu Karimah, namanya Al-Miqdad bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, dia berkata, idza ahabbar rajulu akhahu, kalau ada seseorang menyayangi saudaranya, jangan diam. Kalau sayang kepada saudara jangan diam. Falyukhbirhu, hendaklah dia mengucapkannya, annahu yuhibbuhu, bahwa dia menyayangi saudaranya.
Apa bunyi kalimatnya? Inni uhibbuka fillah. Inni uhibbuka fillah. Inni sesungguhnya aku. Uhibbuka menyayangi engkau. Fillah karena Allah. Sudah jadi lagu. Inni uhibbuka fillah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nama kitabnya Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Hadisnya statusnya hadis hasan. Hadis hasan, hadis sahih, tak ada ikhtilaf antar ulama. Hadisnya layak dijadikan dalil. Makanya kalau punya kawan katakan inni uhibbuka fillah. Jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Kalau jamak inni uhibbukum fillah. Aku menyayangi kamu semuanya karena Allah. Jawabnya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah juga menyayangi engkau sebagaimana engkau menyayangi aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 384. Wa an Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menarik tangannya. Wa qala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku menyayangi engkau. Summa usika, kemudian aku memberikan wasiat pesan kepada engkau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan kau tinggalkan doa ini. Fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggalkan doa ini di ujung salat. Jangan kau tinggalkan doa ini fi dubur, belakang dubur, di belakang salat. Jangan kau tinggalkan doa ini di belakang sholat. Di belakang sholat maksudnya dua. Pertama, setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu maksudnya dubur sholat. Pendapat yang kedua, di ujung sholat. Sholat sebelum salam. Yang mengamalkannya di ujung sholat sebelum salam, At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asraftu wa anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang membacanya sebelum salam. Bagi yang membacanya sudah salam, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bismillah berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqulu, kau ucapkan di ujung salatmu, Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika, supaya aku selalu mengingatmu, wa syukrika, supaya aku selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, supaya aku selalu beribadah dengan ibadah yang baik. 3. Pertama, ingat. Kedua, syukur. Ketiga, ibadah yang baik. Kenapa ibadah tak baik? Karena tak syukur. Kenapa tak syukur? Karena tak ingat. Kenapa ada orang ibadahnya tak baik? Karena tak syukur. Kenapa tak syukur? Karena tak ingat. Kenapa tak ingat? Ya karena tak ingat. Maka gimana supaya ingat? Ingatkan aku. A'inni, tolong aku. Aku pun tak ingat. Tolong aku. A'inni ala zikrika, supaya aku ingat. Wa syukrika, supaya aku bersyukur. Wa husni ibadah.
Berapa biaya cuci darah? Berapa biaya cuci darah? Berapa biaya cuci darah? 800.000 sampai 1.500.000 seminggu 2 kali. Berarti seminggu 2 kali 3 juta, sebulan 12 juta. Diambil darah itu, berarti berapa lama proses cuci darah? Berapa lama? Berapa lama cuci darah? 5 jam. 5 jam berhenti, ditarik, masukkan ke mesin, habis itu masuk lagi. Kalau pakai alat eksternal di luar badan, dikasih Allah alat untuk cuci darah dan tak pernah disyukuri. Betapa dosanya aku tak bersyukur. Kenapa tak bersyukur? Karena tak ingat. Karena tak ingat, tak bersyukur. Karena tak bersyukur, ibadah tak baik. Bersyukur nikmat buah pinggang aja, insya Allah lama sujudnya. Insya Allah mengucapkan Alhamdulillah itu, Alhamdulillah buah pinggang, Alhamdulillah biji mata, Alhamdulillah telinga, Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah itu nikmat sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengucapkan Alhamdulillah itu nikmat sekali. Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Karena ingat. Kenapa ibadahnya tak baik? Karena tak syukur. Kenapa tak syukur? Karena tak ingat. Tolong aku supaya aku ingat. A'inni ala zikrika. Kalau aku sudah ingat, aku akan bersyukur. Wa syukrika. Kalau aku sudah bersyukur, ibadahku baik. Wa husni ibadatu. Kenapa Nabi berpesan ini ke Muaz? Karena Muaz akan tugas ke Yaman. Di Yaman nanti sibuk. Karena tugas dia ambil zakat. Menghitung kambing, menghitung unta, menghitung itu, menghitung ini, berjumpa orang, sibuk, takut lalai. Diajarkan Nabi, kuajarkan kau doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan sampai tinggal. Hadithun sahih, hadisnya hadis sahih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wan Nasai. Abu Dawud nama kitabnya Sunan Abi Dawud. Nasai nama kitabnya Sunan Nasai. Sanadnya bi isnadin sahih. Sanadnya sahih. Tidak usah ragu sama sekali. Saya menyampaikan hadis ini ke antum subuh Rabu. Antum menyampaikan, Ustaz mendengar hadis ini dari guru saya. Guru saya mendengarnya dari guru saya. Dari guru sampai kepada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Dari Muaz bin Jabal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'an hadis terakhir 385. Wa'an Anas dari Anas bin Malik. Anna rajulan radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki indan Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi rajulun, lewat seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Ya Rasulullah, aku sayang sama orang ini, aku sayang sama dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'lam tahu, apakah sudah kau sampaikan ke dia? La, belum. A'lim, sampaikan ke dia. Qala falahiqahu, lalu dia didatanginya. Lalu dia bilang, inni uhibbuka fillah, aku menyayangi engkau karena Allah. Faqala, orang itu menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, Allah juga menyayangi engkau sebagaimana engkau menyayangi aku. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Berarti ada dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Itulah hadis
subuh ini. Rabu depan kita masuk bab baru, alamati hubbillah al-abda wal hafi ala takhalluqi biha was sa'i fi tahsiliha. Bab baru insyaallah. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu dalam masjid, mereka mendapatkan rahmat Allah. Hadisnya hadis sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang duduk-duduk di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, baca ayatnya, habis itu kaji. Makanya Ustadz tuh sebelum menyampaikan ceramahnya baca ayat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Allah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti dibacakannya hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa dibacanya hadis duluan? Ayat duluan dulu hadis, untuk mendapatkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, duduk-duduk. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Apa balasan Allah? Pertama, nazalat alaihimus, 4 balasan. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketenangan ke dalam hati, tenang hati. Makanya kalau nampak ada orang tertidur, itu tanda hatinya tenang. Karena kalau tak tenang, tak mungkin dia bisa tidur. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Makanya habis sholat, kalau tak ada kegiatan, bubar. Tapi kalau tidak, duduk sejenak, buka Al-Quran, bacakan terjemah atau hadis, bacakan hadis untuk mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di situ? Rahmat apa yang dimaksud itu? Bukankah semua makhluk mendapatkan rahmat Allah? Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Yang 99 digenggamnya, nanti dikasihnya di akhirat. Yang 1 diturunkannya, berebut-rebutlah antara ular sawah, buaya, burung elang dengan manusia. Akhirnya ular sawah dapat rahmat, sehingga dengan rahmatnya itu dia tidak memakan telurnya. Akhirnya gajah dapat rahmat, sebesar itu badannya, tak ada anaknya mati tertimpa. Akhirnya harimau dapat rahmat, tidak pernah harimau memakan anaknya. Manusia tak dapat rahmat. Kenapa? Karena dimasukkannya anaknya itu dalam plastik asoy, plastik kresek, dicampakkannya ke sungai. Tapi dia dapat rahmat. Hidup ini karena rahmat. Hidup kita ini, kita bernapas hari ini karena rahmat Allah. Masuk surga pun karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada kamu satu pun masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, karena rahmat, karena kasih sayang Allah. Jadi kesimpulannya, semua kita ini dapat rahmat Allah. Apakah orang yang pakai sabu-sabu, narkoba, yang tak sholat subuh Rabu ini dapat rahmat Allah? Ya.
Karena kalau tak dapat rahmat Allah udah mati dia tadi malam. Makanya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Rahman artinya dia kasih rahmat untuk semua yang beriman, yang tak beriman dapat rahmat. Tapi ada ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rahim hanya untuk orang beriman saja. Terus kalau kita duduk di majelis ilmu kita dapat rahmat. Rahmat apa lagi? Rahmat level 1, rahmat level 2, rahmat level 3, rahmat level 4, rahmat kelas ekonomi, rahmat VIP, rahmat VVIP. Semua manusia dapat rahmat, ya dapat. Rahmat apa? Rahmat yang paling bawah. Rahmat hidup, rahmat bernafas. Tapi tak dapatnya rahmat yang tingkat tinggi. Baca Quran dapat apa? Dapat rahmat. Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati kami dengan baca Quran. Orang yang baca Quran dapat rahmat. Mendengar dapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Rahmat apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan rahmat di situ? Kasih sayang Allah kadarnya lebih. Cincin kau ini agak kuning ku tengok. Ini kadar emasnya 75. Suasa namanya. Ini cincin kau ini agak lebih pekat sedikit. Ini namanya emas 22. Untuk cincin bagus 22. Karena kalau 24 terlalu lembut. Ini cincin kau ini 24 karat. Kadar rahmatnya itu. Jadi bukan materi bendanya. Kalau saya duduk di masjid ngaji, nama rahmatnya mobil, bukan gitu. Bukan materi benda, kadarnya. Baca Quran dapat rahmat. Solat, yang diminta dalam solat itu apa? Rahmat. Rabbil firli warham. Berjumpa sama orang, rahmat. Jumpa. Berjumpa dua orang, menyambung rahmat, silaturahim, menyambung rahmat, kadarnya. Maka kita mendapat kualitas rahmat yang 24 karat, sehingga kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan itu untuk dapat rahmat. Orang yang mati itu didoakan rahmat, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Makanya disebut almarhum. Almarhum artinya mudah-mudahan dia mendapat rahmat. Apa beda rahmat, berkah, dan ridho? Kita beli tanah kaplingan di Rimbo Panjang 20 kali 20 20 kali 20, 20 kali 20, 20 kali 20, 20 kali 20. Sama semua, sama-sama panas, sama-sama di Rimbo Panjang. Sama-sama gambut, sama-sama nimbun. Tiba-tiba di tanah saya ini datang onta. Gak tahu onta dari mana. Datang onta. Maka tanah saya itu disebut tanah berkah. Oh, tanah Ustaz Somad itu berkah itu. Kenapa? Karena ada onta di situ. Onta kalau dia turun, bahasa Arabnya baraka. Baraka ya beruku, artinya onta turun. Itu tanah siapa tuh? Tanah berkah. Harganya sama, sama-sama gambut, sama-sama semak di Rimbo Panjang. Tapi tanah saya berkah. Kenapa? Karena ada ontanya. Otomatis saya punya hewan tunggangan onta. Kalau dia sakit, kalau dia tua, saya sembelih, saya dapat daging onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta, saya dapat tulang onta. Maka tanah saya itu berkah. Lalu apa arti berkah? Ziyadatul khair, lebih baik dari tanah yang lain. Lahir anaknya di hari yang sama, di tanggal yang sama. Sama-sama umur anak itu sekarang 17. Tapi anak yang ini barakah. Kenapa? Hafal Quran, bisa baca kitab, anak patuh. Yang ini 3 motor hilang udah.
Barakah. Makanya kita selalu yang dimintakan adalah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan itu barakah. Allahumma barik lana. Orang menikah itu barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Punya anak, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid. Punya harta, barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika wa barakallahu laka fi auladika. Barakah itu artinya barakah. Barakah artinya lebih. Rahmat udah paham, barakah sudah. Sekarang ridho. Ridho itu apa? Ridho itu sururul qalbi bimururil qada. Itu ridho. Sururul qalbi, hati tenang, surur bahagia, bimururil qada, melewati takdir. Itu ridho. Antum lagi nunggu angkot di Sudirman, tiba-tiba kaki antum dipijak orang. Pijak orang kaki antum pakai sandal jepit. Pijak orang kaki antum. Lalu kemudian antum diam tak melawan. Itu namanya sabar. Tak melawan dia. Sabar. Aku tak melawan. Kenapa? Yang nginjak tadi tentara. Itu bukan sabar, itu takut. Tapi kalau dia sebetulnya dia bisa melawan, tapi dia tidak melawan, itu namanya sabar. Sabar artinya menahan. Tapi kalau dia bisa melawan dan dia tidak melawan, karena mungkin orang itu tak sedang susah hati, orang itu sedang galau, dan waktu kejadian itu dia merasa senang. Sururul qalbi bimururil qada. Senang hati dia dengan lewatnya takdir, terjadinya takdir yang menyusahkan itu. Dia merasa senang. Itu namanya ridho. Sururul qalbi bimururil qada. Hati senang melewati takdir. Itu namanya ridho. Ketika kita ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho. Itu dia. Waktu ridho kita menerima takdir Allah tadi, turunlah ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka. Waktu Nabi dilempar oleh orang kafir musyrik di mana Nabi dilempar tuh? Di Taif. Kira-kira waktu di Taif itu Nabi bisa membalas atau tidak? Bisa. Karena malaikat Jibril datang, malakul jibal, malaikat segala bukit datang. Tunjukkan bukit ya Muhammad SAW, kutimpakan dengan Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi apa kata Nabi? Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillati hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku sedang dihina manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Tuhan, pemilik, pelindung orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak cucu yang akan menyembah engkau dan tidak mempersekutukan. Waktu itu dia sururul qalbi bimururil qada, hati senang menerima takdir. Itu namanya ridho. Ketika kita sedang ridho, maka turunlah ridho Allah kepada kita. Rahmat, barokah, ridho. Sudah bisa dibedakan? Tipis-tipis dia, setipis kulit bawang. Bertenaga untuk mencari rezeki Allah, rahmat. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, rahmat. Oke. Berniaga, berdagang, berjualan, rahmat. Dapat duit, duitnya dibelikan ke tanah. Tanah tadi
Yang tanah ini beli rumah, yang tanah ini buat ini, yang tanah ini. Dia tanahnya dibuatkannya tahfiz Quran. Berarti tanah dia barakah. Karena tanah yang lain kan akan habis dibagikan ke ahli waris. Tanah dia diwakafkan ya, berarti tanahnya barakah. Masuklah anak-anak menghafal Quran, masuk anak-anak menghafal Quran. Sudah hafal anak ini Quran, ditarik orang tuanya, la salam wala kalam. Dan dia tak mengamuk, dia dengan senyum. Apa namanya? Ridho. Karena dia ridho, maka Allah pun ridho kepada. Jadi ridho itu cuma mana Pak Ustaz? Ridho macam mana ridho itu? Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Diambil lidi, disampul kapas, dimasukkan ke telinga mayat. Ada mayat itu melawan, itulah ridho. Kalau masih melawan belum ridho. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat. Kita menghadapi hidup ini 4. Yang pertama ikhtiar. Setelah ikhtiar, doa. Setelah doa, tawakal. Setelah tawakal, ridho. Puncak dari segalanya adalah macam mana? Kuserahkan pada Allah Pak Ustaz. Tawakal. Macam mana? Aku bahagia menerima keputusan Allah. Ridho. Ikhtiar, doa, tawakal. Puncak daripada semuanya adalah ridho. Ridho itu datang dari mana? Dari Allah. Tak ada kita ni tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kalau masih kita mengatakan aku, belum lagi Allah mau ngasih. Sampai hilang keakuan. Tak ada lagi Allah. Tak ada lagi. La haula wala, barulah turun. Allah penolong kita. Rahmat umum. Di antara rahmat itu ada barakah. Baru kemudian ridho. Karena kalau tak dijelaskan detail begini, orang bingung yang mana rahmat, yang mana barakah, yang mana ridho. Kan kalau kita usaha pakai penglaris agak rame, itu termasuk syirik. Kalau kita pakai penglaris supaya rame, termasuk syirik. Gimana kalau kita pakai penglaris itu di masjid supaya masjidnya rame? Antum tahu penglaris? Tahu penglaris? Hah? Penglaris itu sesuatu yang bisa membuat laris. Kasih saya contoh satu penglaris. Hah? Kasih saya contoh satu penglaris. Tak ada satupun yang tahu penglaris. Hah? Kalau kita usaha pakai penglaris, maka itu syirik. Kasih saya satu contoh penglaris. Kalau kita mandi di sungai, ada air yang bergulung. Nampak air bergulung? Bergulung air. Ditangkap air bergulung itu pakai gelas atau pakai apa. Waktu mandi sungai itu nampak air bergulung, ditangkap air bergulung itu, dibawa pulang ke rumah, dipercikkan air bergulung itu ke warung tempat jualan itu. Sebagaimana air itu bergulung, begitu jugalah tempat jualan itu menggulung semua orang untuk membeli ke situ. Paham?
Paham? Itu namanya penglaris. Itulah yang syirik itu. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa air itu punya kekuatan. Sebagaimana air itu bisa menggulung, begitu juga lah dia menggulung. Ada ikan yang bisa menggulung air. Bisa digulungnya air itu namanya ikan buntal. Tahu ikan buntal? Ikan buntal itu bisa digulungnya. Itu ikan buntal itu ditangkap, lalu kemudian dijemur kering, bulat dia macam balon, digantungkan di atas tempat warung jualan itu, di pintu tempat manggala itu digantungkan. Ustaz kok tahu? Saya menyewa rumah di Mesir. Saya tidak tinggal di asrama, saya nyewa rumah. Di bawah rumah saya ini pabrik roti, tempat jual roti. Nah, di atas pintu tukang roti itu ada ikan buntal. Lalu saya tanya, Eda itu what is this? Apa kok? Eda, kata dia, samak bahril ahmar. Samak ikan, bahri laut, ahmar merah. Ikan laut merah. Ikan buntal. Lalu saya tanya, Asyan untuk apa? Lil haz, kata dia. Lil haz artinya penglaris. Jadi orang Mesir pakai penglaris. Dia meyakini sebagaimana ikan itu bisa mengisap air itu, begitu juga lah warung dia ini bisa mengisap pembeli. Paham? Penglaris nih. Jadi sistem kerja sihir ini sihir ini. Sistem kerja sihir ini adalah menarik sifat yang ada dalam benda itu, sifat air tadi, sifat ikan tadi, kepada tempat atau kepada orang. Misalnya antum mau meminang anak gadis, lalu kemudian ditolaknya. Alah kau mau sama aku kucing kurap, kata dia kan. Ya kan? Lalu kemudian antum mau membuat dia malu kenal sama laki-laki. Maka dicari binatang yang paling pemalu, pukang. Dicari tulang pukang itu, lalu dimantra-mantrai. Macam mana pukang ini malu, begitu juga lah si perempuan tadi malu untuk berkenalan, sehingga dia jadi gadis tua sampai mati tak berlaki. Paham? Paham? Saya mau mengasih tahu cara kerja sihir. Nah, ini semuanya sihir. Siapa yang mengasih tahu ini? Jin. Dengan tulang pukang, dengan air tadi. Nah, bagaimana kalau dipakai ini untuk ke masjid? Jadi orang ini mungkin dulu pernah belajar sihir. Lalu macam mana kalau dipakai ini ke masjid? Jadi waktu saya pertama membawa almarhumah mak saya pengajian, ditengoknya orang ramai di An-Nur itu. Yang pertama ditanyanya ke saya, kau tidak pakai jin kan? Karena dia takut saya mengamalkan wirid-wirid yang mengundang jin, sehingga orang menjadi suka sama saya, penglaris, pekasih. Saya bilang, aku tak ada, mak. Aku tak ada mengamalkan apapun, aku tak berdukun, aku tak ada mengambil apapun. Aku hanya mengajar lillahi ta'ala. Kata dia, kita dari atukku dulu, Syekh Abdurrahman, ke ayahku, tak boleh berkawan sama jin. Kalau kau ada menuntut macam-macam, buang. Itu amal. Maka saya pun ke anak-anak saya ajarkan, ke sepupu, ke jamaah, jangan berkawan dengan jin. Kalau ada yang model begini. Batu yang paling mahal intan. Untuk membelah kaca ini pakai intan. Intan itu disobek kan, saking kerasnya intan. Skala mengukur kerasnya batu itu namanya skala moh namanya. Kalau jauh kilometer, kalau berat kilogram, kalau skala kekerasan batu moh. Batu yang paling keras itu intan.
Sampul di luarnya itu namanya berlian. Ini intan, di luarnya itu namanya berlian, yang di dalam itu intan. Bahasa Inggrisnya diamond, tulisannya diamond, cara bacanya diamond. Macam mana intan itu berkilau, begitu juga lah muka itu berkilau. Dimasukkan intan itu ke dalam, susuk namanya. Itu sihir. Maka semua sihir ini haram. Di zaman Umar bin Khattab, tukang sihir ditangkap, dibunuh, dipancung kepalanya. Tukang sihir disuruh bertobat 3 hari. Razia hari ini, razia tukang sihir, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Sabtu tak bertobat, mati. Nah, jadi tidak boleh memakai ini untuk balik ke kampung, baca Riyadhus Shalihin, tak bertambah-tambah jamaah. Kemudian datang ada yang mengajarkan, ambil air sungai, pasangkan ini, jangan, karena itu mencampurkan yang hak dengan yang batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Di zaman sahabat ketika saling menyayangi, mereka mengungkapkan. Jika kondisi sekarang, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada sahabat, kepada kita bilang, banyak kawan jamaah, Ustaz, inni uhibbuka fillah. Saya jawab, ahabbakallahu fima ahbabtani. Atau dikirimnya ke WA, uhibbuka fillah. Saya jawab, ahabbakallahu fima ahbabtani. Yakinkan sesama laki-laki, jangan bini orang. Mungkin tidak lazim bagi orang yang tak biasa, aneh menurut dia. Dia pakai bahasa Arab, uhibbuka fillah, ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah juga menyayangi engkau sebagaimana engkau sayang kepada aku karena Allah. Mau bertanya Ustaz tentang hadis senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Ternyata setelah diperiksa, untuk senyum dengan cemberut banyak menghabiskan energi cemberut. Makanya orang yang mencemberutkan wajah, dia banyak menghabiskan energi, boros. Yang mengamalkan senyum, lingkaran bulat, warna kuning, titik 2, huruf U, keep your smile. Orang barat yang mengamalkan untuk senyum, padahal konsepnya dari Islam. Nah, jadi semua amalan sunnah yang diajarkan Nabi itu, kalau diamalkan, senyum. Jadi kalau ada jamaah yang nggak pernah senyum, berarti dia pelit. Atau macam mana Pak Ustaz? Ada orang yang memang mukanya ya hancur. Ya, kita berkawan-kawan kan udah paham, ada kawan memang susah dia senyum, dia tak bisa kita paksa. Saya pun termasuk yang payah senyum. Makanya kalau sedang foto tuh orang yang tak ngerti, kalau orang ngerti diam, kalau tak ngerti senyumlah Ustaz, kata dia. Dalam hati saya, kepala kau. Ya, memang udah muka kita begitu. Kan tak sama muka manusianya. Ada orang manusia itu memang wajahnya tuh bawaannya mau senyum. Oke, orang biasa-biasa. Kalau kita udah kenal, udah paham, ngerti kita. Kita ini sebetulnya berkawan-kawan ini bagaimana memahami orang, bukan menyuruh orang ikut kita, memahami orang. Kalau udah sama-sama paham, Ustaz Al-Nob senyumnya begini, Ustaz Hanafi senyumnya begini, sudah tahu saya itu. Nah, ini tak mesti kita paksakan senyum Ustaz Al-Nob ke Ustaz Tatang, beratlah. Apa hukumnya mempelai perempuan waktu akad nikah dalam keadaan hamil?
biasanya adat orang kampung apabila dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, mazhab yang kita amalkan, dan hukum kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada larangan menikahkan perempuan hamil. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan bagi kamu menikahi ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa ammatukum, makcik kamu, wa khalatukum, makcik dari pihak emak, dari pihak ayah, wa banatul akhi, anak saudara kamu, wa banatul ukhti, anak saudari kamu, wa ummahatukum allati arda'anakum, ibu yang menyusukan kamu, ibu satu susuan, wa rabaibukum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna, anak tiri yang kamu sempat berhubungan dengan ibunya. Kalau sempat berhubungan dengan ibunya, tak boleh nikah dengan anak. Kata Imam Syafi'i, tak ada larangan menikahi perempuan yang hamil. Makanya Pak Kua di Indonesia tidak pernah bertanya kau hamil berapa bulan, enggak ada. Pak Kua tidak bisa dipersalahkan karena kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak boleh menikahkan perempuan yang hamil. Oke, kalau nanti ada ustadz yang mengatakan jangan nikahkan, tunggu anaknya lahir, berarti dia tidak pakai mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, dan kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Jadi perempuan yang sedang hamil kalau dinikahkan sama Pak Kua, nikahnya sah. Tapi setelah anak lahir tidak boleh pakai binti Pak. Lalu nisbatnya kepada siapa? Ke ibu. Nama anaknya Maryam, nama ibunya Aminah, Maryam binti Aminah. Tak boleh dinisbatkan karena itu bukan ayah dia. Nah, jadi kalau ada perempuan hamil mau dinikahkan, sebaiknya tidak usah dinikahkan. Terus kirim aja dulu ke Bandung, ke Surabaya sampai anak lahir. Kalau ditanya orang, bilang aja S2. Karena kalau dinikahkan nanti bohong seumur hidup. Ketika anak lahir pasti pakai bin bapaknya, bohong sekali. Nanti pas mau nikah, anak itu mau nikah, dia lagi mewalikan, bohong dua kali, nikahnya tak sah. Jadi lebih baik tak usah nikahkan. Karena kalau dinikahkan itu akan mewariskan kebohongan. Bohong pertama pakai bin bapak. Bohong kedua, bapak itu nanti diminta jadi wali. Bohong ketiga, waktu mati si bapak atau si anak mati, mereka saling, padahal dia tidak mewarisi. Perempuan yang hamil kalau dia melahirkan anak itu tidak boleh pakai bin binti. Kalau anak itu nanti mau nikah, walinya wali hakim, tak boleh diwalikan oleh si bapak. Kalau bapak itu mati atau anak ini mati, mereka tidak mewarisi, tak dapat harta warisan. Jadi konsekuensinya berat. Kalian jangan mau menikahi perempuan hamil. Mana tahu, kadang nasib kita tak tahu entah macam mana kita ke depan. Tiba-tiba balik ke kampung ada anak orang kaya, amin. Jangan antum berpikir inilah doa yang terkabul selama ini. Karena antum akan berbohong seumur hidup. Tak akan mungkin di akte antum buat nama ibunya. Otomatis buat nama antum. Nanti pas mau nikah anak itu antum mewalikannya pula lagi. Nikahnya tak sah. Karena yang walinya wali hakim, bukan anak antum itu.
Jangan nikahi perempuan yang hamil dan jangan nikahkan perempuan yang hamil. Biarkan dia melahirkan. Jangan berbuat kesalahan 2 kali dalam hidup. Jaga anak gadis baik-baik. Jaga anak gadis baik-baik. Biasanya adat orang kampung apabila habis nifas akad kembali. Kau nikahkan anak ini kemarin, ya hamil berapa bulan dia? 3 bulan. Dah. Sekarang lahir anak 9 bulan 10 hari. Berarti berapa lama orang ini satu tempat tidur? 6 bulan. Selama 6 bulan ini berzina lah orang ini. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Kalau mau kau nikahkan, nikahnya sah, tak perlu diulang lagi. Ini udah salah-salah. Udahlah salah membiarkan anak bunting. Dinikahkan pula salah kedua. Habis anak lahir dinikahkan pula lagi. Salah. Salah cukup sekali aja. Salah didik, salah asuh, salah. Udah biarkan dia hamil sampai melahirkan anak. Udah. Cukup sekali aja salah, jangan salah lagi. Udahlah salah, dinikahkan pula. Habis anak lahir, dinikahkan pula lagi. Terus selama 6 bulan dia bercocok tanam tuh. Kan tak betul perbuatan. Salah, sampai mati salah. Pasti kasih tahu salah. Ya setiap manusia kan punya kesalahan Pak Ustaz. Susah gitu ya. Berdasarkan hadis 380 dapat dilihat ada dimensi psikologi spiritual dalam mencontoh, mencintai dan membenci. Bagaimana kita bisa merealisasikan nilai ini ke dalam pribadi kita agar tidak jatuh sikap fanatik eksklusivisme, terhindar dari rasa benci yang munafik. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam fanatik? Fanatik itu boleh atau tak boleh? Fanatik. Apakah itu fanatik? Apa itu fanatik? Kepercayaan yang sangat kuat terhadap suatu ajaran. Bahasa Arabnya asabiyah. Keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu kepercayaan. Sekarang saya tanya, fanatik itu boleh atau tak boleh? Fanatik itu wajib. Fanatik itu wajib. Kau sholat, ya aku tergantung suasana hati. Kita nggak boleh terlalu fanatik. Fanatik itu wajib. Siapa yang tidak fanatik berarti dia tidak punya keyakinan yang kuat. Yang tidak boleh itu adalah fanatik buta. Fanatik buta itu tidak boleh. Adapun fanatik yang berdalil wajib fanatik. Yang kedua, eksklusivisme. Apa itu eksklusif? Saya menghindari menggunakan, kalau bahasa Inggris, Inggris betul. Kalau Arab, Arab betul. Kalau bahasa Melayu, Melayu betul. Jangan mencampur bahasa.
Paham saya fanatik itu. Saya mau menunjukkan ke antum apa itu eksklusif. Eksklusif itu lawan dari inklusif. Eksklusif artinya terbatas pada sesuatu yang khusus. Pertemuan ini eksklusif. Ini pemakaman orang Pariaman, eksklusif. Waktu saya meninggal, boleh saya dikuburkan di situ? Pak kau Ustaz Somad? Ah boleh, tapi nya enggak Pariaman, Pariaman lah weh. Untuk Ustaz Somad kuliah, nyurang awak kau. Eksklusif. Sedangkan Islam inklusif, terbuka. Agama yang eksklusif Yahudi. Tidak boleh masuk Yahudi kecuali bapak ibunya, minimal ibu, karena mereka menengok dari jalur ibu. Jadi kalau ada laki-laki Yahudi pergi ke Amerika, bininya tak Yahudi, balik dia tak diakui. Yahudi ayahnya nikah sama orang putih Amerika, biru biji matanya, merah rambutnya, tak diakui Yahudi karena emaknya tidak Yahudi. Apalagi Yahudi yang hitam pesek. Sadar dirilah kalian Yahudi hitam. Eksklusif. Apakah agama Islam agama yang eksklusif? Tidak. Ada sahabat Nabi yang hitam, Bilal. Ada sahabat Nabi yang Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi yang Persia, Salman Al-Farisi. Dah, jelas. Saya kalau menjelaskan suatu kata, saya jelaskan. Rahmat ini, barokah ini, ridho ini. Fanatik ini. Kekuatan memegang prinsip. Eksklusif, tertutup. Khusus. Nah, udah jelas ya kosakatanya. Sekarang dia tanya, bagaimana kita nilai ke dalam pribadi kita agar tidak jatuh dalam sikap fanatik dan tidak eksklusif. Bagaimana supaya kita tidak fanatik? Kita mesti fanatik. Yang tak boleh fanatik buta. Bagaimana supaya saya tidak fanatik buta kepada Ustaz Abdul Somad? Mesti memahami Islam dengan benar. Sehingga nanti kalau Ustaz Somad keluar dari rambu-rambu Islam, tahu bahwa dia outside, bahwa dia salah. Datang saya kemari pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Saat itu antum mesti berani berkata, Ustaz dalam hal ini salah. Karena Ustaz tidak menutup aurat. Kenali kebenaran, baru jadikan kebenaran itu sebagai standar untuk menilai orang. Kalau tidak, nanti antum akan fanatik buta. Fanatik buta. Itu tadi ku tengok Ustaz Somad pakai celana pendek. Yang penting hatinya. Zohirnya aja itu kau tengok, tapi hati Ustaz itu sebetulnya berjubah dia. Nah, itu udah fanatik buta itu. Bagaimana supaya kita tidak tindar kepada eksklusif? Ilmu. Saya tidak pernah mengajarkan orang untuk fanatik ke saya, dan saya tidak pernah mengajarkan eksklusif. Saya inklusif, terbuka. Karena yang saya ajarkan adalah ilmu. Yang saya ajarkan ilmu, bukan fanatik. Bolehkah kita minta doa kepada orang agar usaha kita atau toko kita jadi ramai? Nanti datang, hadisnya udah kita kaji beberapa Rabu yang lalu. Nanti akan datang, waktu itu di masjid yang sebelah kiri. Nanti akan datang seorang laki-laki,
Kalau dia datang kemari, hadisnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nanti kalau dia datang, mintalah doa supaya diampunkan Allah. Nama laki-laki itu dari Yaman, dia tak pernah jumpa sama Nabi, tapi Nabi menyebut dia, nama laki-laki itu Uwais al-Qarni. Pertanyaannya, bolehkah minta doa kepada orang? Boleh. Karena Nabi menyuruh sahabatnya untuk minta doa kepada Uwais al-Qarni. Tapi doanya kan untuk doa minta ampun, bukan minta rezeki. Doanya umum, mau minta ampun, minta rezeki. Mana dalil lain? Datang sahabat Ummu Sulaim membawa anaknya, namanya Anas bin Malik. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Lalu Nabi doakan, Allahumma barik lahu, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu, kata Nabi. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din. Doa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu dalil boleh minta doa kepada orang lain. Tapi itu Nabi, dia ini pewaris para Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dia pewaris para Nabi. Dia alim, dia faqih, dia zuhud, dia mufassir, dia muhaddis, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli zuhud, ahli ibadah. Kita menengok zahirnya, kita minta doa sama dia. Saya semua tamu-tamu tuh saya bawakan anak saya, doakan dia. Syekh Marwazi, doakan dia. Syekh Usamah Al-Azhari, doakan. Minta doa kepada orang baik. Apakah itu tidak syirik? Tadi waktu air bergulung, syirik. Waktu ikan buntal, syirik. Waktu tulang pukang, syirik. Waktu minta doa orang ini kok tak syirik? Karena orang ini memintanya ke Allah. Ya tulang pukang tadi mintanya sama Allah juga? Enggak. Ada tulang pukang minta sama Allah, minta ke setan. Setan itu tidak syirik. Ya nggak usah berdoa sama, nggak usah minta sama orang, minta aja langsung sama Allah. Kalau hiduplah kau di zaman Nabi, kalau hiduplah kau zaman Nabi, waktu Nabi bilang nanti datang kemari seorang laki-laki namanya Uwais al-Qarni, minta doa sama dia ya. Mungkin kau lah yang angkat tangan, ya Rasulullah jangan minta sama Uwais, langsung aja ke Allah. Orang-orang model begini nih, kalau hidup zaman Nabi udah dipancung Nabi kepalanya. Yang menyuruh minta doa ke Uwais itu siapa? Nabi. Dia minta doa ke Uwais. Waktu datang orang bawa anak kecil, doakan anakku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya minta-minta sama aku, langsung aja ke Allah ya. Paham? Saya juga sering memutar sholawat Jibril di YouTube dengan harapan supaya usaha saya menjadi laris. Apakah ini bisa menjadi syirik? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. Karena apakah masuk di dalamnya rezeki? Iya. Karena yang 10 tadi masuk rezeki di dalam. Itulah makanya orang yang bersalawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha
min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. 9. Dari mana mereka mengambil ini? Dari hadis. Kenapa tidak syirik? Mintanya ke Allah dengan menyebut selawat kepada Nabi. Bukan minta ke Nabi. Kenapa air tadi syirik? Mintanya ke setan, ke jin. Apakah ini bisa syirik? Jelas tak jelas? Jelas. Meminta kepada ulama itu minta kepada Allah. Minta kepada Nabi itu minta kepada Allah. Selawat itu Allah yang menyuruh. Mohon doanya supaya anak bisa mondok di pesantren Ustaz. Daftar November. Tengok iklan cepat daftar. Jangan sampai tertutup kuota. Tahun lalu yang mendaftar 300, yang diterima 150. TK itu kalau dibuka pagi, sore tutup. Jangan terlambat daftar baru datang ke saya tak bisa ngasih syafaat. Saya tidak pernah mengasih syafaat. Asal udah tak diterima, karena saya membuat tim. Ini ada ustazah membuat tim, saya serahkan itu. Saya tidak intervensi lagi. Anak siapa diterima, ini entah. Tidak pernah satu orang pun yang lulus karena syafaat Abdul Somad. Tak berlaku syafaat. Murni. Supaya saya tak zalim, supaya tak aniaya. Kenapa? Karena tidak ada uang bangunan. Karena bangunannya dari wakaf. Kalau masuk intervensi saya, berarti saya zalim. Berarti saya menganiaya orang. Dia dapat, dia kok tak dapat. Ada murni. Di akhirat tak berat hisab kita. Kalau ditanya ini diterima, itu ada tim ustazah, saya tak ikut. Begitu juga di Nurul Azhar. Tidak ada orang masuk Nurul Azhar karena saya tak ada. Semuanya tim yang dibentuk Ustadz Al-Nof dan Ustadz Muhammad Hanafi. Banyak orang marah sama saya gara-gara ini. Ya nggak apa-apa, daripada susah di akhirat. Ala hazih niyah al-fatihah. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi kajian dari Ustadz Abdul Somad yang mana sangat penting untuk kita simak, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kajian-kajian beliau, dan kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silakan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.